Sebentar. Aku rasa kita harus bicara deh. Maksud kamu ngomong kayak tadi ke aku itu apa? Kita udah 2 tahun deket, Put. 2 tahun. Dan aku rasa kita udah sama-sama nyaman. Terus kenapa kamu harus ngomong kayak tadi ke aku? Jawab, Bu. Ayo jawab. Apa 2 tahun ini nggak berarti apa-apa buat kamu? 2 tahun ini berarti banyak banget buat aku, Ga. Karena aku punya kamu. Sahabat yang baik yang selalu support aku dalam keadaan apapun. Kamu bahkan bantuin aku move on dari masa lalu aku. Aku tadi cuma tanya doang sama kamu. Karena menurut aku, apa keinginan ibu sama tante Lisa itu bukan sesuatu yang bisa kita putuskan secara buru-buru. Makanya aku bilang, kita berdua harus pikirin semuanya baik-baik. Sebentar ya. Halo? Iya betul, Bu. Serius, Bu? Iya, saya jalan ke sana sekarang. Terima kasih ya, Bu. Kamu ada acara di luar kampus? Ini aku harus diminta menghadap sama rektor. Jadi aku buru-buru ya. Makasih ya, Ga. Bye. Seharusnya kamu yang ada di sini, Lisa. Kamu gak layak untuk hidup. Aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu! Nggak perlu pakai emosi. Tapi Bang, dia nggak bisa dibilangin baik-baik, Bang. Pasti nanti dia begitu lagi, Bang. Kamu tenang aja, biar saya yang bicara sama dia. Kamu balik tidur aja. Kamu ngapain sih harus dendam kesumat kayak gini terus? Mau sampai kapan? Tapi aku gak bisa lupain apa yang Lisa lakuin ke aku, Bang. Sampai aku harus pisah dari keluarga aku, Bang. Terus kamu pikir, dengan kamu dendam kayak gini, kamu bisa balas semuanya? Dari dalam sini? Gimana caranya? Gak akan mungkin. Percuma kamu sampai ke bawah mimpi, sampai ngigo-ngigo kayak tadi. Kamu pikir lagi deh. Coba. Bagaimanapun caranya, aku akan menghancurkan Lisa seperti Lisa menghancurkan aku. Lisa itu orang jahat, Bang. Aku tahu semua rahasianya. Aku juga tahu rahasianya dia yang akan dia lakukan sekarang. Aku tahu wanita itu punya anak perempuan, Bang. Coba aja ada orang yang bisa bantu aku, Bang. Aku akan bongkar semuanya. Aku akan bilang ke perempuan itu, biar dia menjauh dari Lisa, Bang. Aku yakin, Bang,
Sekarang Lisa udah masuk ke dalam kehidupan perempuan itu, Bang. Ya udah. Sekarang mendingan kamu balik tidur. Kasihan sama yang lain. Gara-gara ulah kamu, yang lain jadi terganggu. Bang. Aku harus kasih tahu wanita yang akan dihancurkan oleh Lisa. Terpaksa gue harus bohongin Arga. Karena gue gak mau Arga tahu soal pangeran dan ngasih tahu semuanya ke ibu. Aduh, kok Arga gak pergi ya? Padahal kan gue harus ke kantor pangeran. Gimana caranya gue bisa pergi tanpa ketahuan Arga? Hai Putri, Pak, what are you doing here? Oh, ngapain Arga di situ? Mau nungguin kamu seharian? saya nggak tahu Pak. Tapi saya sebenarnya sekarang harus ke kantornya pangeran. Oh, kamu diterima di perusahaan Prince? Mudah-mudahan Pak. Soalnya kepala HRD-nya minta saya buat datang ke sana. Ya udah, tunggu apa lagi? Langsung ke sana aja. Tapi kan gimana pun juga, Pak Regar tetap atasan saya. Saya harus minta izin sama Pak Regar juga. Udahlah Putri, ini kan udah nggak masa ujian, jadi udah nggak terlalu hektik. Saya bisa kok handle urusan kampus sendiri. Come on, just go to the Prince office. Makasih ya Pak. Tapi saya bingung gimana caranya saya bisa pergi tanpa ketahuan sama Arga. Aha, I think I know what to do. Take it easy. Invoice yang gue kirim macet lagi. Padahal tabungan gue udah menipis. Gue juga masih bingung nih harus terima tawaran pangeran atau enggak ya. Istri? Kenapa? Lagian nih kamu dari tadi aku liatin senyum-senyum mulu, pasti ada maunya, ya kan? Suami, aku keterima S2 di Bunga Bangsa. Kamu serius? Ngambil S2 di kampus Bunga Bangsa? Kan aku udah izin sama kamu. Aku pikir sih kemarin obrolan kamu sama aku itu nggak serius buat daftar di kampus Bunga Bangsa. Taunya kamu serius buat ambil S2. Tapi kan kamu tahu banget, aku pengen banget lanjutin kuliah. Ya, Udah, aku nggak bakal minta kok biaya sama papa, sama mama. Aku bakal usaha untuk ngebiayain biaya kuliah aku sendiri. justru itu yang aku pikirin istri. Aku sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami kamu, harusnya aku tuh bisa mencukupi semua kebutuhan kamu, kebutuhan Raisa, bahkan biayain kuliah kamu sampai S2. Udah, kalau masalah itu kamu nggak usah pikirin, suami. Intinya sekarang, yang aku butuh itu adalah dukungan kamu, support kamu. Maafin aku sekali lagi. Kalau dengan pernikahan kita berdua, aku harus bawa kamu kehidupan susah kayak gini. Kok susah sih? Coba lihat dong, masa aku susah sih sekarang? Aku malah bahagia. Aku tuh udah komitmen, kita udah komitmen kan kalau kita tuh bakal hidup mandiri. Justru aku tuh bangga banget punya suami kayak kamu yang selalu ngejagain aku, ngejagain Raisa, ngejagain keluarga kita. Intinya, aku bangga banget punya suami kayak kamu. Agak cepet ya Pak.
Untung ada Pak Regar yang bantuin gue buat yakinin Arga kalau gue harus ngajar kelas tambahan sampai siang. Padahal diam-diam gue pergi lewat pintu belakang buat ke kantornya Pangeran. HRD kantornya Pangeran manggil gue. Itu artinya Pangeran nerima gue buat kerja di perusahaannya. Pangeran udah nggak ngindarin gue lagi.